Hello guys, welcome back to my channel. I'm Jeevan Tamay, and in this video guys, we're going to be reacting to Clash of Champions Season 2 episode number 8. So without any delay guys, let's just get into this reaction. Aku deg-degan banget sih waktu pengumuman itu karena ya belum disebut-sebut sampai tim ketujuh. Pak Menteri, aku ndek kene rada berharap gak kelim. Tapi yo kayaknya rada angel iki. Pak Menteri, saya berdoa ke Tuhan semoga kita lolos lah. Jujur aku ada feeling kalau misalnya yang bakal elimin itu timnya Gwen sih. Karena kan aku sebelah sama dia di challenge tadi. Dan aku ngeliat kalau I was misalnya thinking the same, mereka but it tuh seems lama like banget she's info still in the jawabannya competition gitu. looking at the thumbnail. Ayolah tim Calvin pasti bisa lolos lah, ayo. Tim yang lolos adalah Eliminated. Ya, terus yang bisa aku bilang cuman I'm sorry guys. Kalau aku sih aku positive thinking sih sebenarnya ya. Soalnya udah aku lihat-lihat sikonnya, aku agak lumayan pede kita bakal dapet spot terakhir. Ya tuh aku nggak ngeh tuh yang part itu. Siapa yang submit duluan, siapa yang belum submit setelah kita tuh aku nggak ngeh. Jadi aku pasrah banget. Thank you so much. Theo, tim Calvin dengan sangat menyesal perjalanan kalian di Clash of Champions. Oh, don't worry. We made a long way karena di kompetisi ini aku bisa ketemu sama teman-teman yang wah keren-keren banget. Aku rasa ini merupakan pengalaman yang gak bakal bisa aku ulangin sama hidupku. Ya. Lebih majornya dan ya tetap have fun aja sih. Lagi juga bisa partisipasi di Clash of Champions Season 2 ini sebuah kebanggaan lah, sebuah kenangan yang indah bagiku. Nominasi ini sebuah perjalanan akhir bagiku ya di Clash of Champions Season 2. Tentunya banyak banget yang aku dapetin dari kesempatan ikut Clash of Champions Season 2 ini. Terutama aku bisa ketemu teman-temanku yang sehebat ini orang-orang. Thank you. regret it Oh god, we have to see the interview of each and every
We like just bye bye everyone once and then go. Teman-teman yang kalian dari seluruh Indonesia mau See you guys. tim 5 gacor. Memori buat Mas Remote sih, aduh. Selamat datang kembali di Clash of Champions. Selamat, kalian adalah top 32 Clash of Champions Season 2. Wah, secara nggak sadar jumlah peserta udah tinggal 32. Persaingan ke depannya pasti akan semakin ketat. Pas kita udah di 32 besar, sebenarnya tim kami itu pede-pede aja ya buat hadapin tantangan selanjutnya. Meskipun itu bakalan lebih susah. Karena di ronde sebelumnya, tim kami itu berhasil dapetin juara 1. Seneng banget sih kita lolos sampai top 32 dan gua confident kita pasti bisa bantai-bantai next game. Round 5. Selanjutnya adalah tantangan 1 lawan 1 antar tim. I understand. One on one between Pasti team. tahu Oh! bakal one on one tim. Aku tuh berharap tim aku bakal lawan timnya Syafa, terkhususnya di kategori spasial. Karena kalau dapatnya memori, udah pasti sih tim aku yang bakal kalah. 4 tim yang berhasil akan lanjut ke round berikutnya. Dan 4 tim yang gagal akan menghadapi deathmatch. That means 8 people would be eliminated at the Gak mau end. datang saya acau man. Aduh, cukup sekali aja deh aku masuk ke deathmatch. Itu kayak sangat traumatis. Rasanya kayak tak pisah jiwa sama badanku. Terdapat 4 tantangan yang akan pasangan tim mainkan. 2 tantangan yang menguji strategi dan spasial. Dan 2 tantangan yang menguji kemampuan memori. Peringkat 1 pada tantangan sebelumnya yaitu tim Joshua. Selamat, kalian akan memperoleh benefit memilih lawan yang akan dihadapi. Selain itu, tim Joshua juga mendapatkan benefit untuk memilih jenis tantangan. Ya, ternyata yang boleh milih lawan sama game cuma peringkat 1. Jadi nyesel di game sebelumnya nggak peringkat 1. Sedangkan bagi tim yang tersisa, lawan yang kalian hadapi akan didapatkan dengan cara diundi. Kalau 1 lawan 1 dengan tim lain dan kita bisa milih lawan, sebenarnya ngelihat gamenya aja sih. Kalau misalnya gamenya memori, ya jelas kita nggak mau milih timnya Safa atau timnya Nadia. But Tapi you're kalau not getting to timnya lain, choose. kami It's tetap luck. pede sih. Kok Tim Joshua ngelirik-ngelirik tim aku ya? Takut banget. Lo ngapain udah lirik-lirik gue? Oh, they're getting to choose. They're the Kalau first. pilih gue ya, kita mah siap aja ya. Semoga kita masih bisa dapat memori lah. Orang kita ada Grandmasternya di sini. Duh, dari tadi ngeliat Joshua lirik-lirik ke tim kami. Jujur tim aku juga udah takut, tidak aku juga merasa bersalah, tapi kayaknya bakal terbantai. Maaf ya, Amara, David, dan juga Bernard. Peringkat 1, tim Joshua. Jenis tantangan apa yang akan kalian pilih dan mana lawan yang akan kalian pilih? Kami memilih game strategi spesial dan tim yang kami pilih untuk lawan adalah tim 10 dan kapten Safa. Aku tahu Joshua pasti mau ngepilih tim aku dengan game yang bukan memori. Let's go. Oke, Sarah. Kayaknya Kak Safa itu jago memori, pengen dimatiin skillnya gitu loh, bro. Sebenarnya kami bingung banget sih mau pilih tim yang mana, tapi kami tahu bahwa Shafa itu specialty-nya memang memori. Jadi kalau misalnya dia mendapatkan game memori, sepertinya sulit banget ya untuk lawannya bisa menang. Jadi ya kami milih Shafa aja untuk bermain di game special strategi. Tim
peringkat selanjutnya, silakan mengambil undian lawan. Peringkat kedua dari game sebelumnya, Dea, silakan maju dan mengambil undian lawan. Saya melawan tim 4, Gwen. Deo, silakan maju dan mengambil undian lawan. Every time I smile whenever Dio and Rafael is on the screen, y'all mention it in the comments like, girl, I'm cheating, or you cannot have the vote, or whatever, and it's like... Tim 8, David Hugo. Nabil, silakan maju dan mengambil undian lawan. Tim 6, Rafael. Silakan mengambil undian tantangan yang akan dihadapi. Memori 2. Kalau kelompok kita dapatnya memori, itu kayak kami tuh benar-benar senang itu karena kami lebih pede main memori daripada spasial. Strategi spasial. Kita pasti pemilihnya memori dibanding spasial karena kita udah tahu sih kayak kekuatan kita itu dua itu udah di memori kayak si Nadia sama Jonathan. Jadi kalau kita dapat memori sih aku yakin kita pasti bakal menang sih. Puji Tuhan, kita bersyukur banget. Akhirnya kita nggak dapat memori, kita dapat strategi spasial. Jadi menurut aku sendiri sih ini bakal lebih balance dan lebih imbang. Dan kita lihat aja nanti siapa yang bisa menang dan lolos ke babak selanjutnya. Memori 1. Pas aku tahu kalau aku ngelawan Nabil di game memori, sebenarnya aku ketawa sih dan aku takut karena di game sebelum main kartu itu aku agak susahan gitu. Dan ini sekarang disuruh memori lagi dan ada juara Olimpik juga lagi, ada juara internasional untuk Olimpia. Aku kayak, ya ampun guys, ini kita bisa nggak ya di game kali ini gitu. Tim yang akan Strategi melakukan spasial. tantangan strategi spasial adalah tim Joshua versus tim And Tim memory. versus setiap tim telah mendapatkan tantangan yang akan mereka mainkan. Dan tantangan itu telah berada di depan kalian. Jadi pas kita masuk ruangan itu ada box sama kain hitam. Kira-kira game selanjutnya apa ya? Wah, setupnya menarik nih. Aku lihat di situ ada beberapa box dan satu kain hitam. Aku curiga ini pasti ada beberapa game di sini. Pertama, game strategi spasial. Untuk mengetahuinya, game crew, open the box. What's that? Kayak Uno step gitu nggak sih? Game crew, silakan buka kain penutup. 3, 2, 1. Chess. Aku bisa benar catur. Tantangan ini berjudul Champions Gambit, powered by Math Shots. Champions Gambit. Saat saya mendengar bahwa nama gamenya Champions Gambit, I knew 100% ini pasti chess. And I just started looking around my team like, please somebody in the team pro chess player. Champions Gambit ini bukannya catur ya? Kebetulan aku juga sering sih, aku cuma hobi main catur. Saat aku dengar nama Champion Gambit, ini aku udah tahu kalau games ini bakal ngelimutin chess. Ya pasti catur sih, cuman kayak nggak mungkin sesimpel catur biasa. Kayak ada peraturan yang diubah atau misalnya bidak-bidaknya juga beda, ya nggak tahu sih. Nah, itu not the normal chess. Pada tantangan ini, dua tim akan bertanding. Tim putih dan tim hitam. Masing-masing tim memiliki 6 bidak, 2 pion, 1 benteng, 1 gajah,
satu kuda, satu raja. Misi utama setiap tim adalah menangkap bidak raja milik tim lawan. Kan bisa ada yang main catur. Setahu aku, Bernard itu jago catur. Meskipun mungkin ya bukan atlet, tapi dia logikanya jalan banget. Aku yakin sih, tim 10 ini bisa banget buat main game catur ini. Yang penting tinggal teamworknya. Setiap anggota tim harus menjawab soal spasial secara individu, yaitu menghitung tumpukan kubus di layar dalam 30 detik dan memasukkan jawaban ke Adapto X. Saat aku tahu kalau soal yang diberikan itu spasial, aku sebenarnya udah cukup pede. Soalnya ketua tim aku itu pemenang juara spasial sebelumnya. Jadi ya pasti bisa. Wow, I thought he was confident on himself, but he was more confident on his captain. Joshua akan memainkan Champions Gambit melawan tim Shafa. Perhatikan aturan pergerakan bidak. Aturan gerak bidak. Beyond, satu langkah maju. Atau jika ingin menangkap bidak lawan, pion dapat bergerak secara diagonal. Benteng, horizontal atau vertikal sejauh apapun. Tidak bisa melompati bidak lain. Gajah, diagonal sejauh apapun. Tidak bisa melompati bidak lain. Kuda, hanya boleh bergerak dalam pola L. Dan kuda satu-satunya yang dapat melompati bidak lain. Raja, satu langkah ke segala arah. Untuk bergerak, setiap anggota tim harus menjawab soal spasial secara individu, yaitu menghitung tumpukan kubus di layar dalam 30 detik dan memasukkan jawaban ke Adapto X. Jadi strategi awal kami untuk di game catur ini, kalau misalnya di game spesial kita bisa menang dan jalan terus, yaitu dengan mendevelop piece-nya ke petak pusat, yaitu dengan kuda ke C3, bishop ke A3, dan benteng ke B1 atau C1. Oke, rooknya sini deketan. Ya, maksudnya next attack kalau udah kayak gini. Kalau misalnya kayak gini, anggap kita kemampuan jawab soal spasialnya sama kayak lawan, kita expected moves kita cuma 8. Kalau kita buang 3 buat ini apakah karena 4-5 lagi kita harus ambil tim lawan. I think there was mainly a discussion on two, either we play aggressive or defensive. Because there were just so little space, like very limited number of chess pawns and everything. Like I feel like the best way is actually do defensive strategy. And it's also like very risky because we don't know the skill set of the other team in spatial. Pertama play solid dulu kan, play solid. Tapi kalau misalnya kita ngerasa wah spasial kita udah dominate banget dan kita pede bakal ini, udah majuin aja. Oke. Langsung ke sini. Ini Main apa dulu terus agak. aman dulu aja sih. Jadi paling cepat itu kan kuda. Kudanya ke sini. Langsung ke sini. Ke sini. Terus tekan. Iya. Itu udah paling kuat. Gajah itu nggak bakal berguna karena kalau rajanya masih di sini, warna gajah sama raja itu masih beda. Wah, keren banget sih. Ini real rezeki nomplok nggak sih? Ternyata Bernard bisa main catur. Wah, udah pasti dia akan menjadi masternya. Karena ini warnanya beda nih. Artinya gajah kalau dia gerak, dia warnanya selalu sama. Jadi dia nggak bisa makan ini. Ini cuma geraknya diagonal kan? Diagonal. Makanya warnanya selalu sama. Iya. Sebenarnya benteng itu kuat, tapi in case tapi gajahnya gerak. Makanya gajah gerak, benteng ke sini, makan sini. Bernard adalah ya brain master kita. Kita bakalan majuin kuda kita dengan 4 kali jalan kita bisa makan si raja itu, yang which is kayak maybe mungkin emang nggak bakalan secepat itu sih 4 kali maju, tapi ya kita usahain dulu aja. Menurut aku kayak sistem mau main aman lah ya. Iya. Emang yang penting sebenarnya dia yang paling menentukan spasial ya. Sebelum kita jalanin si bidak-bidak kita harus ngerjain soal spasial dulu. Yang kayak ya udah berarti itu doesn't really matter tentang chatnya, tapi lebih ke spatial gamesnya. Karena kalau kita nggak bisa ngerjain, kalau tim kita average-nya jelek, ya nggak bisa jalan terus, ya bakal kalah. Spasial ada cara untuk seperti itu? Nggak ada sih ke mental tuh. Mental. Biasanya kan pada itu kayak lihat yang bisa dibuat jadi kayak balok, jadi kayak cepat aja gitu. Iya, aku gini biasanya. Aku lihat atasnya dulu, yang kelihatan atas. Terus aku lihat pinggir dikali, terus kerjain yang kecil-kecil. Juga aku dulu. Champions, silakan tentukan peran anggota tim. Jadi tim Strategi yang kita dalam game Champions Gambit ini, pertama yaitu Zaidan menjadi raja karena dia memiliki rating yang sangat tinggi.
Rating online aku di game catur ini sekitar 1900, which is lumayan tinggi dan aku pede sih buat menang game. That is if you win the space shellfish. Udah pasti paling makan karena kita yang gerakin dia. Apa yang paling gampang dimakan itu? Aku personally pilih kuda karena memang dari awal aku tuh nggak pede buat bermain di spasial ini, dan aku rasa juga temanku yang lain ini lebih jago gitu. Lalu untuk Bernard, dia menjadi raja karena emang he's the king of the game gitu, otak dari strategi catur maupun juga perfection dari si spasial ini gitu. Dan untuk David yang jadi gajah, Amara yang jadi benteng itu seperti itu. Sebelum tantangan dimulai, warna bidang kedua tim akan ditentukan terlebih dahulu. Tim Shafa mendapatkan bidang putih, tim Joshua mendapatkan bidang hitam. Champions, silakan mempersiapkan diri. Ooh. Why are they getting dressed up and not them? I don't understand. He's wearing the crown. Why is not the other team? Powered by Math Champs. Macam Singapore Man, kursus melalui Champions Gambit dimulai. Soal pertama. Kalau dari namanya doang kan kita mikir bakal lebih fokus ke chess-nya. Tapi kayaknya di sini lebih penting kalau kita jawab Q&A. Exactly. Karena Wasn't kalau that the kita point misalnya at the Q&A first? dengan benar, kita juga nggak bakal gerak. Jadi apa gunanya Exactly. kalau kita bisa main chess-nya, tapi di awal aja kita nggak bisa gerak gitu. Oh my god, Abel is wrong. So white gets the point. tantangan Topping pakai dari 24. Jumlah rumus pada soal nomor 1 adalah 24. Tim dengan rata-rata jawaban paling mendekati dalam waktu Oh, paling it's the singkat average answer and not the correct answer. adalah tim Shafa. Pas tahu jawaban kita benar di soal nomor 1, kita kayak cukup kaget sih. Soalnya kayak di sana ada anak Stanford, Oxford, anak IMO dan juga anak IFO. Yang kayak mereka keren-keren semua nggak sih? Dan ya kaget aja kalau kita bisa menang di soal itu. Saat melakukan game, I think one of the most difficult part is actually just controlling your mentality, because in this team game, everyone is affecting each other. Like, let's say in the previous rounds, the arithmetic game, I would just affect everyone. Thank you, Abel, for your beautiful, Silakan menggerakkan whatever that Jadi was. kita pilih gerakan kuda ke D5. Karena kita notice bahwa kalau kita punya peluncur di warna yang berbeda dengan warna raja musuh, artinya peluncur itu nggak bakal bisa makan rajanya. Jadi dalam posisi itu kuda bakal lebih kuat, karena kuda bakal bisa loncat-loncat untuk melewati bidak-bidak dan eventually makan rajanya. Dan kita kalkulit emang minimal kita perlu 4 langkah buat makan rajanya. Wah, baru langkah pertama udah main agresif nih kudanya. Di next round, tim kami harus bisa menangin sih buat bisa counter dari si kuda ini. Soal kedua. Oh, did she get it correct? They're not writing the correct. Oh, Abel got it correct. Abel is the only one who got it correct. Oh shit. Tim yang berhasil adalah tim Joshua. aku salah itu nih di sini. Untungnya teman-teman aku jawabannya benar. Jadi tim kami yang mendapat gerakan. Sorry. Mungkin kalian mikir ngatur strategi lebih susah, tapi kayak kita notice juga ngitung Q-nya jauh lebih susah. Karena satu aja yang salah ya, bakal merusak rata-rata dan akhirnya kita kesempatannya juga lebih kecil untuk jalan. Kalau udah betul
mereka bisa sacrifice apa berdua. Kalau kita atur terus, bisa sulit. Kalau bisa keluarin grup karena Mendesak aku ya. Buat ngeblok udah di tempat. Jadi sebenarnya nggak bisa. bisa tapi guys. Nah, semuanya udah ke plan ini. Tinggal kita eksekusi dengan baik aja sehingga strategi kita ini. Kita tinggal jawab soalnya dengan akurat dan kita pasti bisa menang. Soal ketiga. Oh shit, black has won again. I guess, right? Berhasil adalah tim Joshua. They're faster. Jadi untuk soal ini sebenarnya cara menghitung banyak kubusnya cukup mudah. Aku sendiri, aku menghitung per ketinggian kubus itu ada berapa pile yang tingginya setinggi itu. Jadi contohnya di soal ketiga ini, karena semua permukaan atasnya kelihatan, jadi kita bisa langsung hitung saja. Yang ketinggiannya 5 itu ada 2, yang ketinggiannya 4 itu ada 5, yang ketinggiannya 3 ada 4, yang ketinggiannya 2 ada 2, dan yang ketinggiannya 1 ada 3. Jadi kalau kita hitung, kita kalikan dan kita jumlahkan, hasilnya adalah 49 kubus. Untuk C1, Tuhan. Kerja satu buat kontrol semua. Kontrol semua. I'm rooting for Team Shafa, actually. I don't know why, but yeah. Itu kita awalnya ada rencana buat main defensif dulu gitu, jadi main solid. Nah setelah itu kalau misalnya di tengah permainan kita ada kondisinya kalah, itu ntar kita bakal main agresif. Wah, semoga next move kita bisa bener nih, supaya kita bisa ngeblok serangan mereka. Nah, gue kepikiran move selanjutnya itu bakal gajah ke C6. Nah, move ini itu actually serves two purposes. Purpose pertama itu mencegah benteng mereka buat masuk ke arah raja kita. Kedua, itu buat membebasin benteng gua sendiri, supaya ketika kuda gua jalan selanjutnya, kuda itu bakal bisa disupport oleh benteng gua. Soal keempat. Oh shit, Shafa. No. Amara. The white team won again. Oh, okay. Wah, kita dapat move nih. Akhirnya kita bisa gerakin bishop kita ke C6 supaya benteng kita bisa gerak dan juga mencegah benteng musuh masuk ke pertahanan kita. Soal kelima, tim Joshua. Kami menggerakkan pion ke D3 buat mengontrol petak di C4 dan membuka jalan kuda ke petak D2. Soal ke-6, tim Joshua. Oh, Joshua is getting a lot of it. Soal ke-7, tim Shafa. Soal ke-8. Tim yang berhasil adalah tim Shafa. Momen yang bikin gregetan tuh, waktu tim kami sudah ngelit 4-2, tiba-tiba tim lawan itu menyalip skor jumlah gerakan dari tim kami. Ya, udah ke B4. Aduh, itu langsung makan gak sih? Udah, tapi kita bisa balik pakai benteng. Jadi kita bisa balik ke benteng. Dengan cara kita harus menang. Enggak. Aduh, jangan. Ya, itu gagal. Kalau di soal berikutnya tim kami bisa jawab, kita harus eksekusi kudanya nih, karena kuda di sini mau main agresif. Soal ke-9. Oh, all of them got correct. Oh my god, David. Black team Tim yang won. berhasil adalah tim Joshua. Yes. So, can we kill there first? Oh, no. Kalau misalnya kita belum mereka, kalau kita belum sudah mereka, kalau kita menang ronde selanjutnya, kita bisa menang bishop.
Iya. If we kill the horse, Kan satu bang. iya tiga-tiganya average will be better, right? So, kill. Yeah. Kill. Kita kalau kill the horse, one of the percent go up, Iya, our average. Tapi yang keluar Oh yeah, the difference with the actual yeah. Setelah kami mendapatkan kesempatan gerakan di sini, kami mendiskusikan apakah kami harus mengambil kuda lawan. Tetapi risikonya adalah kami bisa kehilangan gajah kami, yaitu Daniel. Dan ini mungkin bisa menurunkan rata-rata jawaban kami. Tapi kalau kuda saya maju, kuda bisa ke situ. Up dan kita. Bener sih. Kuda itu terlalu agresif. Iya, kuda itu terlalu bahaya. Iya, iya. Bisa ke sini, bisa ke situ. Strategi kami awalnya sih untuk bermain aman dan defensif. Tapi karena lawan bermain agresif, akhirnya kami harus mengambil salah satu bidang mereka. Bilang kuda gitu. Iya, berarti aku sepertinya dia. Kita memang notice sih kita punya risiko kemakan, tapi mereka juga punya risiko yang lebih gede. Dan kita juga yakin kalau mereka nggak bakal berani untuk ambil risiko itu. You never know. Nggak takut dimakan sih, karena ya itu bagian dari strateginya, biar bisa lanjut ke musuh selanjutnya. You have to get the second one correct. Dimakan karena kita yang gerak dulu. Oh iya, berarti kuda. Aku yang paling gampang dimakan aja deh. Belum. Sebenarnya semuanya itu udah berjalan sesuai sama strategi yang kita pikirin. Karena pis kuda itu kita emang rencanain jadi pis yang paling aktif, pis yang sering nyerang. Karena dia sering nyerang, artinya dia selalu berada di posisi dekat musuh yang sangat rawan kemakan. Nah, karena siapa ini emang bukan bidang yang spasial atau strategi, nah kita sengaja nih taruh dia jadi kuda biar kalau dia kemakan tetap nggak apa-apa, timnya tetap kuat. Soal kesempatan. Oh my god, it's Tim yang berhasil adalah tim Shafa. Mereka mendapat momentum untuk membalap tim kami, dan itu membuat kami sedikit panik sih. Sekarang belum tuh kumpul-kumpul aja. Oke udah. Kita makan dulu. Oh, oke. After discuss with our team, akhirnya kita mutusin untuk majuin Beteng yang which is aku ke depan dan nyingkirin Daniel biar kita dapat 3 poin juga yang which is seimbang sama tim lawan. Daniel, sorry ya kita harus ngorbanin kamu buat kuda yang agresif. Sebenarnya kalau dari kita udah pasti mikirin lah kayak resiko dari setiap gerakan itu gimana. Dan mereka memutuskan untuk ngambil resiko yang lumayan tinggi, which is makan kuda kita lah. Dan kita udah prepare, emang setiap bidang kita tuh sebenarnya kalau kalian lihat itu udah terkoordinasi. Jadi kuda kita tuh emang dijaga benteng, dan kalau mereka makan pakai peluncur, kita bisa makan balik. Dan kita manage dulu lah, mereka ngotot, kita juga lebih ngotot. Soal ke-11. oh, white team. Tim yang berhasil adalah tim Shafa. Soal ke-12. Oh, black got it. Tim yang berhasil adalah tim Joshua. Soal ke-13. Oh, Tim yang berhasil Team adalah Joshua. tim Oh, Shafa. Wah, yes, kita bener. Gue langsung sadar nih, kita ini udah menang dalam jumlah gerakan. Gue langsung mikirnya, kita menangin aja secara agregat gerakan. Kita pastiin aja piece kita aman. Nah, satu-satunya piece yang bisa dimakan, itu gajah kita di C6. Ya udah, gue gerakin aja gajah kita ke B5. Kita main aman aja terus secure one more round. Kita main aman aja, jadi kita nggak bisa dimakan. Enggak. Jadi kita gerakin si pisau. Soal ke-14.
adalah Joshua. tim Joshua. Karena kalau dimanapun kita kontak, pasti mereka akan kalau kita ini. Jadi after this itu must win untuk kita. Dan sekarang ya whatever we live here, yang penting kita traveling untuk makan something dan untuk selanjutnya kita ya, tapi makan itu sama makan itu sama aja. Tapi makan besok juga sama aja. Tapi pokoknya kita nasinya sebenarnya kita ini. Ya, kita nasinya. Ya, sebaliknya. Wah, gerakan mereka mulai serius nih. Mulai nih gerakin benteng menyerang nih. Kita harus benar jawaban selanjutnya. Kalau nggak habis kita. Oh, I thought you were very much on, like on the track. Wow, again it's Joshua. Joshua team it is. Tim yang berhasil adalah tim Joshua. Tim Joshua. Tim Joshua. What is that? Is that King? So they won it? Akhirnya kita menang game ini. Aku tahu sih kalau kita memang harusnya bisa dan akhirnya kita bisa execute permainan kita dengan baik. Aku sangat bangga dengan tim ini. Yes, akhirnya setelah pertarungan yang sengit, tim kami bisa menang. Oh my god, we actually made it. That's insane. Like, that's crazy. I think that's the most crazy match I've had this whole season. It's insane. Apa? Gila, yang terakhir beneran sesengit itu gila. Satu fall doang. Itu jujur kayak kecewa, tapi kayak ya that was a really good game. Kayak kita udah nyampe. It was like really expect neck on karena neck. aku awalnya agak pesimis, tapi ternyata udah sekeren itu ya. Well, at the end kalah sih. Perasaan aku sebenarnya campur aduk sih. Yang dari awalnya kita lumayan pesimis karena lawannya gila-gila banget. Dan menuju pertengahan game kita lumayan semangat juga karena kita bisa nyimbangin mereka, kita juga bisa makan mereka, even though kita dimakan balik. Dan di akhir itu momen penentu, tapi ya gitu, kita juga kalah. Di awal banget tim kita itu kebentuk, kita punya moto guys, namanya Que Sera Sera. Apapun yang terjadi ya, pasti akan terjadi. Oh my god, selamat tim Joshua. Dava, kalian harus bertanding kembali di Dark Match untuk tetap berada di Clash of Champions. Challenge Clash of Champions Season 2. Selanjutnya, kita akan mengetahui tantangan memori yang akan dihadapi oleh tim Rafael versus Yes, we are rooting for Team Rafael, okay? 1. Game Crew, open the box. Car? Wah, kita bahas mobil. Nggak mau tak sendiri. Mobil. Wow, apa nih? Kok mobil-mobilan? Ngafalin plat nomor kah? Atau ngapain apa ini? Pas pertama kali aku ngeliat hal yang aku harus hafalin, aku kayak bengong gitu kayak Tantangan ini berjudul Memory Madness Auto Quest. Game ini, setiap tim akan menerima ribuan informasi tentang area parkir yang terdiri dari 5 lantai dengan total 410 slot parkir. Gila sih ya. apa ini? Parkir. Iya, mobil gue juga lupa parkir di mana. Kita suruh ngafalin plat ya? Plat? Bisa jadi pasti ya. Aku tuh udah expect pasti nanti bakal disuruh ngafalin mobil dan lokasi-lokasi parkirnya. Tapi aku nggak yakin sih. Pasti nanti gamenya bakal lebih susah dari apa yang aku duga. Selanjutnya, kita akan mengetahui tantangan memori yang akan dihadapi oleh tim Gwen versus tim Dea. Game Crew, open the box. Dalam hitungan 3, 2, 1. Ini telepon ada apa nih? Nomor telepon. Phone number? You have to Tantangan remember. ini berjudul Sorry, bye. Memory Madness Phone Book Quest. Aduh, kita gimana
gimana cara ngapalin phonebook ini? Phonebook? Nomor telepon ya. Tapi kayaknya banyak tuh. Oke deh, kita akan ngafalkan angka-angka nomor telepon nih. Setiap tim akan menerima buku telepon 300 halaman yang berisi ribuan informasi. Ini dibanding season sebelumnya, gak bisa di-compare lah, jelas usahaan ini. Bisa lah, nama, nomor, apa lagi? Mikir juga ya, bisa nggak ya kira-kira? Tapi balik lagi yang kita pelajarin dari kemarin adalah games itu selalu banyak masuk mentalnya juga ya. Jadi kita harus berusaha supaya yakin dulu yang penting sama kemampuan tim kita. Endurance guys. Tantangan yang pertama adalah Memory Madness Auto Quest. Tim Nabil versus tim Rafa. Champions. Let the game begin. Dari dua fase memorize dan fase review. Answer, yeah. Fase pertama, memorize. Pada fase ini, setiap tim akan menerima ribuan informasi tentang area parkir yang wajib dihafalkan dalam waktu 90 menit. Parking din this a telephone directory. Berupa area parkir yang terdiri dari 5 lantai dengan total 410 slot parkir. Terdapat 250 kendaraan terparkir dengan jenis dan warna yang berbeda. Kapal plat nomor kendaraan, waktu kendaraan ketika memasuki area parkir, dan nomor tiket parkir. Hah? Seriusan banget nih, kita harus hafalin ribuan informasi. Ada-ada aja yang mikirin game kayak gini. Untuk game kali ini, kalau dibandingin sama tahun kemarin, ini lebih gila sih. Karena hafalannya banyak banget gitu. Dan aku sebenarnya yakin sih, tapi aku yakin kalau misalnya aku nggak bisa, sebelah juga pasti nggak bisa. Waktu memorize dimulai dari sekarang. I'll give up, honestly. No, honey, no. I need to go home. Oh ini map, ada map yang ini sama 2 juta ini. Oh ada MTV, SUV sini, City Car. Itu per lantainya ya? Ini urut jamnya lantai. Ini istilahnya kayak kita ngambil data dari suatu sistem kan. Jam 10 kan pagi, kita pakai buka sampai dia jam 19.03. Kayaknya apa itu? Ini semua di sana, semua di sana. Ini sama kedua? Ini kemampuannya bukan kota sih. Ini lebih. Pas dikasih datanya, wah itu banyak banget. Kita perlu ngafalin posisi parkirnya, warna mobilnya, jenis mobilnya, plat nomornya, jam masuknya, dan bahkan nomor tiket. Oh my God. Itu sih banyak banget, gila. Yes. Ya mau dibagi dulu? Ini kita cuma dapat dua kopi dua sama. Oke, mau bagi mana dulu ya? Ini ada parkir jenis 250, mau bagi 125 oke. A, B, wait, can you like C? Jadi kita kelompokin dulu jumlah kendaraannya. Yang misalnya paling banyak itu city car, jadi kita fokus ke city car ya. Pas ngapalin, strategi dari aku dan teman-teman aku adalah kami semua membagi apa yang harus dihafal, sehingga nantinya semua informasinya akan jauh lebih luas dari yang kami bisa hafal. Nobody's using the table. Bisa ada garisnya 6. Terus ada box putih, box terpisah gitu, box terpisah putih. Untuk strategi di game ini sih, untuk kelompok aku tuh ada yang mencetuskan itu Rafael. Kita mikir kalau misalnya nggak make sense gitu untuk ngapalin semuanya gitu. Jadi kita bagi-bagi gitu, dan di situ kita coba ngurutin misalnya berapa jumlah di lantai 5, berapa jumlah di lantai 6, dan juga mungkin kayak jam putih berapa. Jadi kita lebih bisa untuk ngapalin secara segmentasi. Ini apa menurut kalian? Ini sedan or city car? Coba. Ada ini. Sunroof. Terus kalau ini berarti sedan. Ini city car. SUV apa? SUV beda. SUV itu dia lebar. Oke. No, ini SUV. SUV itu? Oh, SUV. SUV sama MPV. Banyak ini. SUV itu ada city car lebih besar. City car lebih besar. MPV nggak ada yang lebih besar. Yang lebih besar. Info-info yang harus dihafal ini sangat challenging karena mereka ini nggak terlalu melambangkan kata atau arti apapun gitu. Misalnya angka random aja, atau waktu random aja, nomor tiket yang random aja. Gimana mau hafalnya? Let's just begin the game.
jam 10 stop target. Nggak, gue udah 61 berapa terakhir. Pas dikasih tahu waktu tinggal 10 menit, itu tim kami langsung kocak kacil. Soalnya awalnya kami itu membagi 30 menit buat ngedata, 30 menit buat ngehafal. Sekarang tinggal 10 menit. Terakhir, kali 15, 343. Super juga skip ya. Oke. City putih. Apa? Terakhir. Yang terakhir. City kuning. City kuning. Kayak 915. Yes, that's right. Awalnya aku kurang yakin, karena datanya banyak banget, sampai 1.500 gila. Tapi kalau sama timku, kayaknya aku yakin kita pasti bisa. MVP, City, MVP. Tim aku fokus ngafalin di lantai dengan mobil paling banyak. Dan itu pun kami fokusnya pada bagian tengah-tengahnya. Karena kami mengira kalau misalnya di bagian tengah itu pasti yang ditanyakan juga banyak gitu. Nah, di pembagian ini aku dapat nomor tiket nih untuk dihafal. Dan itu ada 4 digit. Dan itu patternnya susah banget aku temuin. Jadi aku beneran ngafalin satu persatu. Dan dari lantai satu ke lantai yang lainnya. Dan itu banyak banget. Tapi aku bisa semaksimal mungkin buat ngafalin semuanya. Waktu memorize tersisa 1 menit. Aku sadar aku dikejar waktu. Teman-teman juga merasa buru-buru nih. Udah mau selesai waktunya. Ayo guys, bisa. Yeah, let's just go to the. Clash. They're gonna be asked questions, right? If I'm not mistaken, like. Akan dibacakan. Okay. Oh shit. Cukup kuat di memorinya. Jadi harapannya sih aku bisa menangin game ini. Kalau kita pikir-pikir ya, sebenarnya semua games itu emang justru dibanding season sebelumnya, semua aspek gitu. Dan kalau di memory ini, kemarin kan cuma hafal 100 doang kan, yang season 1. Kita tuh 250, jadi kayak 2,5 kali lipat, gak possible untuk dihafal gitu. Gak pede juga sebenarnya, tapi ya mana, harus main kan tetap gitu. Fase kedua, review. Kedua tim akan bertanding menjawab soal terkait area parkir dengan ketentuan sebagai berikut. Setiap tim harus menentukan urutan menjawab. Untuk dapat menjawab pertanyaan, champions harus berebut menekan bel terlebih dahulu. Jika champion menjawab benar, maka champion akan tetap berada di posisinya. Sementara, tim lawan harus berganti ke champion berikutnya. Jika champion menjawab salah atau waktu habis, champion harus berpindah ke urutan paling belakang dan berganti dengan Like champion last dengan season. urutan berikutnya. Jika 2 orang dari masing-masing tim menjawab salah, maka soal dianggap harus dan diganti dengan soal baru. Posisi pemain harus kembali seperti semula. Terdapat 25 soal yang akan dibacakan. 1 soal benar akan mendapatkan 1 poin. Tim yang berhasil mendapatkan 13 poin terlebih dahulu atau tim yang berhasil mendapatkan poin lebih banyak setelah 25 soal dibacakan berhak lolos ke babak selanjutnya. Okay, understood. Maut player 3 dan Zahran player keempat. Tim Rafa. Player 1 Rafael, player 2 Yohan, player 3 Satya, player 4 Ari. Pemain pertama pada kedua tim silakan maju ke sisi podium. Game dimulai. Soal pertama. Berdasarkan katalog, di sekolah mana truk pertama kali parkir? Rafael. Anak. Aktif aku kan kalah cepat. Belajar. Udah. Yo. Rafael. Salah. Anak. Salah. Oh shit. Yohan. 57. Salah. Nabil. Alima 3. Dua, correct. He just guessed it. He was also surprised. 1 poin pertama untuk kita nih. Good job Nabil. Pertama kali, tidak interaktif. Soal selanjutnya.
Berdasarkan katalog, berapa jumlah mobil kuning di area C601 sampai C636? Nabil. 5. Benar. Oh my god, what the? Tenang aja. Pokoknya kita tetap stay calm, gak usah mikirin skor. Setelah ini kita jawab yang benar. Ayo, ini absen. Siap. Soal selanjutnya, berdasarkan katalog, berapa biaya parkir mobil jika keluar pukul 21? 12.000. Benar. No, you're supposed to be there. Yes, aku bisa nyumbang poin buat tim aku. Aku tuh udah sempet ngitung untuk soal itu. Itu kan truk kuningnya masuknya di jam 7.15 dan dia keluarnya jam 9. Jadi udah 1 jam 45 menit tuh parkirnya. Dibulatkan jadi 2 jam. Jam pertamanya kan 7.000, jam berikutnya tambah 5.000. Berarti kalau ditotalin jadi 12.000. Sayang banget tuh bukan giliran aku buat jawab. Soal selanjutnya, berapa jumlah mobil warna putih yang ada di seluruh lantai? 47. Benar. Soal selanjutnya, urutkan jenis mobil dalam katalog dari yang paling banyak jumlahnya. Arif. SUV, sedan, MPV. Salah. MPV, sedan, SUV, truk. Benar. Yes. Yes, akhirnya kita bisa unggul. Soal selanjutnya, berdasarkan di gambar, berapa mobil warna hijau yang ada di lantai 7? 18. Benar. Soal selanjutnya, berdasarkan di gambar, berapa jumlah mobil SUV biru di lantai 5? 11. Salah. 12. Salah. Tidak. Benar. Wah, gila epic sih. Gila. Strategi kita adalah maksimalin apa yang udah kita hafalin masing-masing. Kalau misalnya soalnya dibacain, aku nggak tahu, aku langsung cepet-cepet salahin, biar temen aku yang tahu langsung backup dan jawab dengan benar. Soal selanjutnya, berdasarkan katalog, berapa jumlah mobil berplat T di lantai 6? 4. Benar. Soal selanjutnya, berdasarkan katalog, area VIP mana yang terakhir terisi? VIP 29. Benar. Damn, they only have to get 6 more points. What is this gitu? Ini udah ketinggalan banget jauh. This is slaughtering. Rafael bisa menjawab dengan benar lagi. Yang rame kan bagus banget ya. Soal selanjutnya, berdasarkan katalog, berapa hasil penjumlahan angka terakhir dari tiket parkir Prio 602 dan Prio 702? 6. Salah. 10. Salah. Angka terakhir tiket 2020. 7. Salah. Angka terakhir 9. Salah. Waduh, kan tiket mobil lu kan pasti banyak ya. Nah ini disuruh ngitungin lagi. Soal selanjutnya, berdasarkan katalog, sebutkan 2 slot tempat mobil city car putih terparkir. Yohan. A704, A712. Benar. 5 more points. Ini oke sih. Ini oke. Wah, Yohan ini They need lesser jawabannya points to lama ya. win, then Dia bisa the other jawab team, soal dengan they need benar. 6 points to catch up to them, so it's crazy. kuat hafalannya dan juga cukup I think their more than memorization, it's more like the strategy is really good. Jago banget, padahal kemarin di game kartu agaknya klub mungkin sekarang yang balas dendam kali ya. Soal selanjutnya, berdasarkan katalog, sebutkan 2 jenis mobil paling awal terparkir di lantai 8. City dan sedan. Benar. Oh. Well, at least. Soal selanjutnya, berdasarkan di gambar, di slot mana truk merah terparkir? A503. Benar. 4 more points. Soal selanjutnya, berdasarkan katalog, apa 3 huruf terakhir plat nomor mobil yang terparkir pada slot VIP 06? PEU. Salah. Berapa? Oh, WOA. Salah. Si Nabil ketika melihat soal itu, dia langsung tahu jawabannya. Dan dia langsung berbisik, jangan, Chelsea. Ya udah, aku langsung bergegas bel, aku jawab. UK. Salah. COC. Benar.
Benar. Rupanya benar. Wah, akhirnya ada cahaya harapan. Soal selanjutnya, berdasarkan katalog, apa huruf pertama plat nomor mobil MPV merah? A. Salah. Zahra. F. Benar. Wow. Okay, they're catching up. Semangat sih tim Nabi. Kalian pasti bisa ngejar dah. Soal selanjutnya, berdasarkan di gambar, sebutkan 2 mobil biru berbeda jenis yang parkir berdampingan di lantai 6. Sedan SUV. Salah. MPV City Car. No points. Soal selanjutnya, sebutkan slot parkir yang paling awal dan paling akhir terisi di antara C628 sampai C636. C621, C635. Salah. C630, C631. Salah. They can just wildly guess now. C629, C633. Salah. C629, C634. Salah. Wah, ini udah mulai susah sih soalnya. Kayak sebetulnya ada beberapa pattern yang aku notice, tapi aku gak kepikiran untuk ngapalin mereka. Jadi ya gak muncul. Dan aku rasa ya kita semua maksud vaksinasi itu sih. Lu kalau jadi mereka udahlah biasa aja. Di autoquest ini pertanyaan-pertanyaannya menurut aku tuh hal-hal yang sangat spesifik banget. Jadi kalau kita menghafalkan hal yang salah, ya kita nggak bisa jawab apa-apa. Jadi kalau aku jadi mereka, mungkin mendingan deathmatch dari dulu. Soal selanjutnya, berdasarkan katalog, berapa jumlah slot parkir khusus wanita yang... 5. Benar. Let's go. Soal selanjutnya, berdasarkan di gambar, sebutkan lokasi parkir sedan hijau yang saling berdampingan di area VIP. VIP 21, VIP 22. Salah. 19. VIP 2830. Salah. VIP 29, VIP 30. Benar. Yes, benar. Betul. Wah, pokoknya ada yang salah sih. Antara 19, masih main. Soal selanjutnya, berdasarkan katalog, berapa jumlah kendaraan yang masuk tepat 14.15? 5. Salah. 5. Benar. Benar. Oh, they're catching up. 2 poin, aku yakin banget kita bisa kejar. Pokoknya kita harus comeback. Kita kejar, woy. Kemana guys? Bisa. Kemana aja? Soal selanjutnya, berdasarkan di gambar, selain area prioritas, berapa slot parkir kosong di lantai 6? 5. Salah. 3. Benar. Yes. Soal selanjutnya, berdasarkan katalog, berapa nilai dari X pangkat Y pada plat nomor tersebut? 9. Salah. 81. Salah. I hope they show us who's gonna win in this episode itself. Gila sih ini. Ini nggak cuma ngapalin doang, tapi ada ngitung-ngitungnya juga. Pangkat pula. Aduh, untung aku hafal plat yang BAO itu. Soal selanjutnya, berdasarkan katalog, sebutkan jenis dan warna mobil yang terparkir di samping kantin lantai 5. Plat hijau. Benar. Oh my god! What is wrong with Raphael team? They were so ahead. Ngejar poinnya, aku tuh yakin semangat kami itu kembali menaik dan kami pasti bisa untuk ngejar poinnya. Soal selanjutnya, berdasarkan katalog, sebutkan jenis dan warna mobil Prio 605. Jika tim Nabil berhasil, maka akan masuk ke sudden death. Jika tim Rafael berhasil, maka akan lolos di tantangan ini. Tim manakah yang lolos di tantangan ini? They're gonna show us, aren't they? Alright guys, that'll be for this video. Then the reaction to COC Season 2 Episode number 8. I have been in this reaction. Let me know what you feel about this and I'll meet you guys in my next reaction video.